ada kesan juga DPR ini sepertinya mencoba untuk mengkerdilkan KPK. Ada kesan yang kuat, KPK ini pisaunya itu tajam kalau menyangkut orang-orang di luar pemerintahan. Kalau di kekuasaan ini kan pisaunya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Harusnya KPK dia tidak pandang bulu. Kalau memang KPK seperti itu ya kita kasih kekuasaan. Banyak politisi dadakan berhasil terpilih sebagai anggota DPR. Sebagian dari mereka tidak siap dengan tugas sebagai wakil rakyat. Mas Pram, mau ngobrol-ngobrol nih Mas Pram. Yeah. Biasa Mas Pram, ini banyak keluhan kan dari masyarakat gitu. Mereka menilai kayaknya DPR ini sekarang udah banyak masuk anginnya gitu. Tapi Mas Pram sebagai anggota DPR merasa nggak sih bahwa mutu anggota dewan sekarang ini sedang menurun drastis gitu? Ya, yang pertama tentunya suara publik itu tidak bisa dinafikan oleh DPR sekarang ini karena suara itu kan begitu merata. Iya. Saya secara pribadi melihat ini tentunya ada sebab akibat. Yang pertama, kita mengetahui sejak tahun 2009 ini kan ada perubahan sistem yang mendasar. Kalau dulu kan yang dipilih adalah partai politik, kemudian partai menentukan orang-orang yang didudukkan menjadi anggota DPR RI sesuai dengan nomor urut. Maka dengan demikian orang yang menjadi anggota DPR RI sudah dipersiapkan sebelumnya baik oleh partai maupun yang bersangkutan. Tetapi sejak perubahan tahun 2009 yang terpilih menjadi anggota legislatif kebanyakan ini kan banyak politisi dadakan yang latar belakangnya pengusaha sekarang menjadi politisi, yang latar belakangnya seniman, budayawan, olahragawan tiba-tiba menjadi politisi. Dan tentunya ada yang siap, ada yang tidak siap. Mereka mendengar nggak sih suara publik itu? Oh pasti mendengar. Mereka terus terang juga sedih gitu ya. Bahkan ada beberapa orang yang setengahnya quote unquote itu putus asa, udah daripada begini lebih baik mengundurkan diri gitu ya. Untuk apa kita sudah bekerja setengah mati? Kalau memang kemudian ada persoalan dengan seseorang katakanlah dengan video porno, ya hukum yang menonton video porno. Atau kalau ada calo anggaran, ya hukumlah calo anggaran ini. Tetapi jangan kemudian semua itu menjadi DPR. Tapi Anda melihatnya itu kenapa bisa muncul wacana yang begitu kuat Ya, hal-hal yang seperti itu karena distrust. distrust. Kalau sudah tidak menjadi darling media, Ya. apa aja yang dilakukan itu salah. Tapi kalau selama masih menjadi darling media, apa aja yang dilakukan benar. Benar, manis gitu ya. Banyak teman-teman di DPR yang terlibat dengan kasus korupsi ini sehingga memperkuat citra buruk terhadap DPR ini. Tanggapan Anda? Ya, jadi dalam proses korupsi ini sebenarnya dibedakan dua hal. Korupsi dia sebelum menjadi anggota DPR Dan sesudah. atau korupsi ketika dia menjadi anggota DPR. Yang lebih banyak adalah korupsi sebelum dia menjadi anggota DPR. Nah, kalau itu terjadi, kesannya kan DPR menjadi bunker orang untuk bersembunyi karena memang ada perlindungan hak imunitas, hak kekebalan kepada anggota DPR. Tetapi tidak bisa dinafikan juga ada yang ketika dia menjadi anggota DPR berkaitan dengan penyalahgunaan atau abuse of power ketika hal yang berkaitan dengan anggaran terutama. Nah itu juga ada. Kalau dibandingkan apakah lebih banyak sebelum anggota DPR atau sesudah menjadi anggota DPR, sebenarnya lebih banyak sebelum anggota DPR. Menjadi anggota DPR, ada kesan juga begitu ya, DPR ini sepertinya mencoba untuk mengkerdilkan KPK dengan undang-undang yang dipersulit lah kerja KPK itu. Anda juga melihatnya bagaimana tentang ini?
Kalau saya pribadi, saya mengharapkan bahwa KPK yang lebih kuat dari yang sekarang. Tetapi juga harus ada syarat kepada KPK. Jangan kemudian KPK menjadi alat kekuasaan politik bagi para penguasa. Sebab ada kesan yang kuat, KPK ini pisaunya itu tajam kalau menyangkut orang-orang di luar pemerintahan. Kalau di kekuasaan ini kan pisaunya maju mundur kan kesan itu ada begitu ya. Memang banyak ya memungkinkan terjadinya korupsi itu besar ya peluangnya. Kalau ada penyalahgunaan itu pasti awalnya kong kali kong lah antara orang dalam pemerintahan, kemudian kontraktor yang mengerjakan dengan anggota dewan dalam legislatif ini. Tetapi sebagai motornya nggak mungkin dari sini, karena kan seluruh blueprint rencananya datangnya dari pemerintah. Artinya Anda mau bilang anggota DPR mungkin terlibat, pasti juga melibatkan yang lain, begitu kurang lebih ya? Pasti melibatkan pemerintah. Tidak mungkin. Tidak mungkin anggota dewan sendiri yang jalan. Karena kan begini, besarnya APBN kita itu kan sekarang hampir 1.380 triliun. Ya. Sangat besar sekali. Yang terjadi adalah seringkali perebutan pembagian anggaran di kalangan pemerintah. Tarik-menarik antara menteri, departemen dan sebagainya. DPR digunakan sebagai kelompok pressure ataupun apapun karena memang kan persetujuannya ada di DPR. Ini yang terjadi. Jadi maksudnya kalau korupsi pasti berjamaah begitu ya? Berjamaah. Imamnya itu nggak mungkin dari DPR gitu ya? Nggak mungkin. Jadi rata-rata take home pay-nya sekitar 50-an lah. Gitu. Sekitar 50 jutaan setiap bulan. Setiap bulan. Dibutuhkan dana miliaran rupiah untuk berkampanye untuk menjadi anggota DPR. Nah, dari mana para anggota DPR tersebut mendapatkan dana tersebut? Benarkah kalau ternyata korupsi menjadi salah satu jalan untuk pendanaan partai? Kalau ini ruangan untuk terima Pimpinan DPR menerima tamu. Oke, pimpinan DPR terima tamu di sini ya. Iya. Mas Pram, saya mau tahu tuh ini Mas. Kalau gaji anggota dewan itu jadi yang benar itu berapa sih take home pay ke rumah setiap bulan? Take home pay setelah dipotong kan ada pemotongan ya. Pertama tentunya dipotong oleh partai. Average partai itu memotong range-nya antara 7,5 sampai 10 juta. 7,5 sampai 10 juta. Tergantung partainya. Jadi rata-rata take home pay-nya sekitar 50-an lah. Gitu. Sekitar 50 jutaan 50 setiap juta bulan. Setiap bulan. Oke, kalau biaya kampanye itu rata-rata habis berapa Mas? Rata-rata itu antara 2 sampai dengan 3 miliar. 2 sampai 3 miliar biaya kampanye. Biaya kampanye. Jadi kalau dibagi, katakanlah 3 miliar dibagi 5 tahun, maka praktis kalau hanya mengandalkan gaji dan juga kewajiban untuk berpartisipasi kepada konstituen, tidak cukup memang secara rasional ya. Jadi pasti rugi gitu ya? Pasti rugi. Pasti nggak akan nutup. Karena dalam 1 tahun kan dia bisa hanya mengumpulkan katakanlah 600 juta. Kalau dikali 5 hanya tahun. Sampai 2 miliar lebih ya, pas 3 miliar. 3 miliar, artinya nggak makan, nggak minum, Ya nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Jadi kalau Jadi begitu, sebenarnya yang namanya anggota dewan itu tidak semuanya seperti yang dipersepsikan bahwa kemudian banyak uang dan sebagainya. Enggak, yang punya utang juga masih banyak sekali.
Atau barangkali kita bisa simpulkan, jangan-jangan ini bibit-bibit korupsi itu dari sini, jangan-jangan. Untuk menjadi salah satu gubernur di provinsi besar, itu orang bisa habis di atas 100 miliar. Padahal gajinya seorang gubernur berapa? Kan tidak cukup dan tidak masuk akal. Termasuk anggota dewan tadi. Average habis antara 2 sampai 3 miliar. Ada yang habis sampai dengan 6-7 M ada. Ada juga. Ada juga. Nah, inilah yang mengakibatkan akhirnya kalau katakanlah beberapa anggota legislatif, eksekutif, kemudian mereka terjebak pada tindakan korupsi, karena memang ada sebab akibat tadi ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan memang ada motif untuk korupsi ya. Bila sistem pemilu kita boros dan sangat mahal, bisa dipastikan DPR akan dikuasai oleh pengusaha dan pemilik modal. Jadi saya selalu mengatakan bahwa idealnya orang menjadi anggota legislatif atau berkarir di politik itu latar belakangnya adalah aktivis partai atau aktivis kemasyarakatan, organisatoris, tetapi dia juga harus punya basis ekonomi dulu. Kalau dia tidak punya basis ekonomi, maka dia akan katakanlah ya banyak persoalan yang sekarang ini muncul karena dia tidak mempunyai basis ekonomi yang cukup. Tapi kalau begitu nanti anggota dewan isinya semua adalah para pengusaha, dong. Ya, tetapi kan saya katakan tadi harus orang yang dengan aktivitas sebagai aktivis partai, aktivis kemasyarakatan dengan latar belakang aktivis kampus, intelektual dan sebagainya. Nah, yang kedua memang harus ada perubahan sistem. Perubahan sistem. Saya termasuk yang menawarkan karena pemilu tahun 2009 yang lalu betul-betul sangat boros ya, sangat mahal sekali. Kalau kemarin kan begitu suara terbanyak hak partai kan hilang menjadi suara hak perorangan. Nah, sekarang dikombin antara hak partai dan hak perorangan masing-masing 50%. Nah, dengan pengaturan itu saya yakin akan bisa lebih murah lah. Tapi Anda melihat di sekitar Anda ini banyak ya teman-teman yang memang sekarang ini merasa harus membayar hutang kampanye. Ada yang seperti itu sehingga membabi buta lah. Kalau beberapa yang terkena tindakan tidak pidana korupsi, menurut saya salah satu faktor itu, tetapi juga saya tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang seperti itu ya karena motifnya motif keserakahan. Yang biasanya yang terkena itu karena yang berlebihan ya. Over. Jadi kalau yang nggak berlebihan nggak ketahuan gitu maksudnya. Gimana Mas Rafa? Ya artinya kan begini, ada cara-cara tertentu yang tidak melanggar hukum, tetapi memang dalam konteks pandangan publik itu kadang-kadang orang bilang bisa nek kan gitu ya. Misalnya ketika mereka reses ataupun ketika mereka melakukan kunjungan kerja, kan di dalam kunjungan kerja itu kan ada uang transport, uang akomodasi. Nah yang terjadi adalah orang ikut kunjungan tetapi tidak sampai penuh, misalnya. Atau ya hal lain lah yang bisa dilakukan, termasuk uang kesehatan dan sebagainya. Itu yang dikumpulkan bagi orang yang memang tidak bisa sama sekali mencari tambahan, dan itu biasanya tetap tidak cukup. Nah, Mas Harap sendiri gimana, Mas? Ya, syukur alhamdulillah kalau saya kan ketika memutuskan terjun ke politik, basis ekonomi saya sudah cukup lah. Jadi saya tidak tergantung pada siapapun. Pasti nanti akan ada hukuman bagi publik kepada anggota dewan yang sekarang. Sebagai wakil rakyat, DPR memiliki kewenangan yang DPR gagal memenuhi target legislasi.
Pada tahun 2010, DPR hanya berhasil mensyahkan 11 undang-undang dari 70 RUU yang ditargetkan. Jadi kalau melihat kenyataan seperti itu, Mas Pram, untuk apa orang jadi anggota DPR ya? Ya makanya menjadi anggota DPR itu kan harus datang dari dalam ya, harus menjadi pilihan hidup. Memang kalau kita lihat anggota DPR pada periode zaman Bung Karno, pada waktu itu kan penuh dengan kesahajaan. Orang anggota DPR masih ada yang datang bersepeda, pakai motor gitu ya. Dan sangat layak dibilang yang terhormat. Yang begitu terhormat ya. karena memang perilakunya juga seperti itu. Kemudian dalam periode Pak Harto memang terjadi pergeseran ya. Dan saya melihat bahwa kulminasi persoalan DPR ini menjadi begitu mendapatkan sorotan publik yang luar biasa sebenarnya tahun 2009 ini. 2009, periode Anda sekarang. Periode sekarang. Nah, yang saya paling khawatir yang menjadi sorotan kan hanya yang yang bad newsnya, persoalan studi banding, persoalan email, persoalan video porno, itu yang betul-betul yang di blow up ya. Kemudian juga persoalan negatif. Tetapi saya tidak menyalahkan publik, karena ini memang perlu dikritik dan harus dikritik untuk perbaikan lembaga ini juga, termasuk persoalan gedung. Kalau persoalan gedung tidak dikritik oleh publik, diputuskan katakanlah harga itu waktu itu 1,3 triliun. Jadi itu Jadi harganya. sekarang karena kritik yang luar biasa kan turun. Menurut saya itu baik. Apa kritik Anda sendiri terhadap periode Anda sekarang? Kritik yang paling utama adalah kesungguhan untuk menjadi legislator. Kalau tidak, orang tidak tahan bagaimana memeriksa pasal per pasal, ayat per ayat, dan sebagainya. Tidak banyak yang melakukan itu. Sehingga kalau kemudian ada beberapa undang-undang yang lolos dalam substansi yang kurang baik begitu ya. Ya karena memang tidak semua anggota dewan itu membaca undang-undang pasal per pasal. Ketika mereka memberikan persetujuan, banyak yang mungkin, mohon maaf ya, belum pernah baca lembaga ini dengan kekuasaan yang sangat luar biasa. Karena hak budgetnya ada di sini. Yeah. Tetapi seringkali kekuasaan itu tidak digunakan secara sungguh-sungguh untuk katakanlah membuat kesejahteraan masyarakat. Anda melihat bahwa partai politik ini sekarang bertanggung jawab atau yang memegang tanggung jawab paling besar akibat ketidakkompetenan dari para anggota dewan gitu ya. Ya apapun dalam demokrasi partai politik memegang andil yang paling besar. Tetapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah orang per orang yang menjadi anggota legislatif. Tidak pernah saya yakin-yakinnya tidak pernah ada perintah dari partai misalnya, hei kamu harus korupsi, hei kamu harus cari uang tambahan untuk ini. Enggak pernah ada. Nah, kalau terjadi kegiatan-kegiatan seperti itu kan ini kreativitas yang bersangkutan. Jadi ya bisa partai politiknya, bisa anggota yang bersangkutan, bisa sistem yang membuat menjadi mahal tadi. Anda perlu ini nggak, Mas Pram, menerapkan semacam sistem reward and punishment di anggota dewan? Di anggota dewan tidak ada reward and punishment karena gajinya sama. Mau yang paling rajin setiap minggu masuk terus, Dengan masuk yang dari pagi sampai malam, dengan anggota dewan yang datang hanya absen, gajinya sama. Atau jika begitu mungkin nggak kita bikin semacam parliamentary watch begitu ya, yang betul-betul bisa merecord setiap anggota itu seperti Jadi apa. yang perlu dilakukan adalah reporting kepada publik mengenai kesungguhan seseorang untuk menjadi anggota dewan. Selain itu, saya yakin ya sekarang ini dan survei juga sudah membuktikan bahwa konstituen kan merasa tidak terlalu terwakili dengan beberapa nama yang ada. Dan ini pasti nanti akan ada hukuman bagi publik kepada anggota dewan yang sekarang kalau dia tidak sungguh-sungguh untuk bekerja untuk seperti apa yang dia janjikan ketika kampanye yang lalu. Dan itu pasti ada reward and punishment-nya di sana. Apakah masyarakat akan apatis di 2014 nanti? Saya tidak melihat itu ya, karena bagaimanapun masyarakat juga pasti menaruh harapan kepada lembaga ini dan saya juga masih mempunyai keyakinan lembaga ini bisa dilakukan perbaikan. Sebab
kalau lembaga ini mengalami distrust, mengalami delegitimasi, yang paling dirugikan sebenarnya bukan anggota dewan, tapi bangsa secara keseluruhan. Anda kalau misalnya sekarang bisa bicara dengan calon konstituen nanti di 2014, kalau mau ngasih tips untuk pilih anggota dewan bagaimana? Pilih track recordnya. Apa yang dia kerjakan selama, kalau bagi yang lama, apakah dia sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat? Rekodnya dilihat. Kalau bagi yang baru, jangan hanya percaya pada janji-janjinya saja. Sebab janji itu terkadang sangat susah untuk dipenuhi. Ya pemirsa, itu dia tadi wawancara Newsmaker interview dengan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Semoga Anda menikmatinya dan jangan lupa saksikan juga Newsmaker Hot Issue setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya saya Afiani Malik pamit. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Sampai jumpa. Tapi kalau tokoh yang